House of 1000 Corpses 2003 adalah sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan sekelompok remaja yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk menulis sebuah buku. Namun suatu ketika, perjalanan mereka harus berakhir terjebak di rumah keluarga psikopat kejam. Nah, apakah yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya? Bagi yang penasaran, langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini dibuka pada tanggal 30 Oktober tahun 1977. Terdapat sebuah pom bensin sekaligus menjadi tempat museum horor yang dimana pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang berkostum badut bernama Kapten Spaulding. Pada malam itu, ketika Spaulding dan temannya tengah asik mengobrol dalam kondisi malam yang sepi, tiba-tiba mereka kedatangan dua orang pencuri amatir yang menutupi identitas wajahnya dengan memakai topeng. Lalu mereka memaksa Kapten Spaulding untuk menyerahkan semua harta bendanya. Namun tak sedikit pun Spaulding merasa takut dan dia menanggapi mereka dengan sikap yang santai. Saat para pencuri mendesak Spaulding, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh anak buah Spaulding yang memakai kostum, sehingga kesempatan itu membuat Spaulding berhasil membunuh mereka dengan senjata. Sementara di sisi lain, diperlihatkan sekelompok pasangan anak muda yang beranggotakan 4 orang tengah dalam perjalanan untuk sebuah misi dengan harapan bisa menulis buku tentang atraksi pinggir jalan. Mereka 2 orang laki-laki bernama Jerry dan Bill dan 2 orang wanita bernama Mary dan Dennis. Saat mereka ingin mengisi bensin, secara kebetulan mereka mengisi di tempat pom bensin museum Kapten Spaulding. Sambil mengisi bahan bakar, mereka berempat penasaran untuk melihat-lihat museum dan bertemu dengan Spaulding. Karena mereka sekelompok anak muda yang suka dengan sesuatu hal yang membuat penasaran, Kapten Spaulding menceritakan legenda tentang orang-orang psikopat yang terkenal seperti Ed Gein. Ed Gein adalah seorang pembunuh kejam dari Amerika Serikat yang terkenal melalui tindak kejahatannya yang cukup ekstrim, beserta dengan yang lainnya. Sampai suatu ketika, sekelompok anak muda ini cukup tertarik dengan legenda lokal Dr. Satan yang diceritakan Kapten Spaulding. Dr. Satan adalah legenda psikopat yang cukup terkenal juga. Menurut legenda, dia mati tergantung di pohon yang terletak tak jauh dari tempat mereka bersinggah, sehingga menarik mereka untuk segera menyelidikinya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Dennis menghubungi ayahnya untuk memberikan kabar bahwa dia akan sampai ke tempat ayahnya besok jam 11 siang. Sementara itu terlihat kabar berita tentang pencarian 5 orang cheerleaders yang menghilang secara tiba-tiba setelah menghadiri pertandingan sepak bola. Bahan bakar mobil yang sudah terisi penuh, pada akhirnya mereka berempat melanjutkan perjalanan lagi. Namun di tengah perjalanan, saat mereka ingin menyempatkan diri untuk mencari pohon tempat Dr. Satan digantung, rombongan ini bertemu dan memberikan tumpangan kepada seorang gadis muda yang memiliki jiwa bebas bernama Baby yang mengaku tinggal hanya beberapa mil jauhnya saja. Tak lama setelah itu, sesosok misterius muncul tersembunyi di semak belukar dan menembakkan ban mobil mereka dengan senapan. Dalam keadaan turun hujan yang lumayan deras, tembakan itu tidak cukup terdengar sehingga membuat kelompok ini hanya mengira itu hanya ban mobil yang pecah. Baby menawarkan bantuan dan membawa Bill ke rumah keluarganya untuk mendapatkan truk derek. Beberapa saat kemudian, keadaan mereka bertiga yang di dalam mobil, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh saudara tiri Baby yang bernama Rufus untuk menjemput mereka bertiga yang terlantar dan membawa mereka ke rumah keluarga. Di sana mereka bertemu keluarga Baby, yaitu ibu Baby bernama Mother Firefly yang sedikit seksoi, kemudian saudara angkatnya bernama Otis Driftwood, dan saudara tirinya seorang raksasa tini, lalu kakek Hugo yang suka bergurau. Saat disuguhi makan malam, sekelompok anak muda ini begitu keheranan dan takut melihat sosok raksasa Tini. Lantas, ibu Firefly bercerita sedikit tentang tragedi yang menimpa Tini sehingga ia terlihat menyeramkan, yang membuat Tini terpaksa memakai topeng.
Dia menjelaskan bahwa mantan suaminya Earl ia menderita gangguan psikotik. Sebelumnya, tanpa sebab dia telah membakar Tini hidup-hidup, bersama juga mencoba untuk membakar rumah keluarga Firefly. Setelah makan malam, keluarga ini mengadakan sebuah pertunjukan Halloween untuk menyambut tamu mereka, dan kakek Hugo mengisi acara dengan sedikit berstand up komedi yang membuat mereka terhibur. Kemudian selanjutnya Baby melakukan pertunjukan menari sambil bernyanyi, namun tanpa sengaja dia membuat Mary cemburu karena telah menggoda Bill. Setelah Mary mengancam Baby, Rufus memberitahu mereka bahwa mobil mereka sudah diperbaiki. Lantas keempat remaja ini sudah tidak betah dan memutuskan segera pergi dari rumah keluarga Baby. Namun apesnya, saat kelompok ini baru mau pergi, Otis dan Tini menyamar sebagai orang-orangan sawah, lalu menyerang mereka di jalan masuk gerbang. Tanpa belas kasihan, keluarga psikopat ini langsung memburu dan menangkap mereka semua. Keesokan harinya, tidak membuang waktu lama, Otis langsung membunuh Bill dan memotong-motong tubuhnya untuk dijadikan seni. Mary diikat di gudang sementara Dennis diikat di tempat tidur. Dia didandani untuk menyambut hari Halloween dan Jerry mendapatkan siksaan secara perlahan karena sebagian anggota tubuhnya dikuliti Baby. Otis membuat Mary histeris karena dia menunjukkan fisik Bill yang sudah menjadi manusia ikan di depan matanya. Penculikan atas keempat remaja ini membuat orang tua salah satu dari mereka sangat khawatir karena yang kita tahu Dennis sudah menghubungi dan berjanji akan segera pulang kepada ayahnya yang bernama Don. Ketika Dennis tidak pulang, Don menelpon polisi untuk melaporkan atas kehilangan putrinya. Dengan segera dua sheriff yang bernama George Wydell dan Steve Nash menghampiri museum Kapten Spaulding dan menginterogasinya atas informasi yang didapatkan tentang terakhir kalinya keberadaan Dennis. Namun usaha kedua sheriff itu sia-sia lantaran kapten tidak tahu keberadaan keempat remaja ini setelah mereka pergi dari tempatnya. Kemudian sheriff memutuskan untuk melakukan pencarian ke tempat dan jalan terdekat di area sekitar. Dan pada akhirnya mereka berdua menemukan mobil keempat remaja ini yang ditinggalkan di sebuah lapangan. Dan betapa terkejutnya ketika sheriff menemukan pemandu sorak yang tewas dalam kondisi cukup kacau di bagasi. Seperti yang dijelaskan dalam siaran berita di TV yang lalu, ternyata dia adalah salah satu dari 5 pemandu sorak yang hilang lebih dari seminggu yang lalu. Kemudian setelah penemuan itu, sheriff beranggapan kasus hilangnya sekelompok anak-anak ini adalah masalah yang serius. Pada akhirnya, Don yang kebetulan mantan seorang polisi, dia dipanggil ke tempat kejadian untuk membantu pencarian para sheriff. Kemudian mereka curiga dan mendatangi sebuah rumah yang terletak di area sekitar penemuan mobil tersebut. Dan setelah mereka tiba di rumah keluarga Firefly, Letnan Wydell langsung menanyai ibu Firefly tentang remaja yang hilang, sementara Steve dan Don menyelidiki di halaman sekitar rumah. Lalu pencarian mereka berdua tertuju pada sebuah gudang yang terkunci. Di sana, Steve dan Don terkejut ketika menemukan lebih banyak mayat pemandu sorak, beserta Mary dalam kondisi terikat yang hampir tak sadarkan diri. Dengan segera, Steve menghubungi Letnan Wydell untuk memberikan informasi. Namun saat Letnan Wydell lengah, tiba-tiba ibu Firefly menembak kepalanya hingga membuatnya tewas. Di waktu yang bersamaan, Don dan Steve kemudian dibunuh oleh Otis. Malamnya, kelakuan keluarga psikopat ini semakin gila. 3 remaja yang tersisa dibuat berpakaian kostum kelinci. Lalu Otis mengejek Dennis menggunakan kulit wajah ayahnya yang sudah tewas sebagai topeng. Kemudian seluruh keluarga Firefly membawa mereka ke sumur tua yang sudah ditinggalkan. Mary mencoba untuk melarikan diri, tetapi beberapa saat kemudian Baby berhasil menemukannya dan melukainya sampai tewas. Sementara itu, Jerry dan Dennis ditempatkan di peti mati dan diturunkan ke dalam sumur. Dalam kondisi keputusasaan karena terjebak di dalam peti, tiba-tiba sekelompok makhluk eksperimen gagal membongkar peti mati dan menarik Jerry pergi.
Dennis yang berhasil selamat, dia dihampiri oleh sesosok pria tua yang memakai kostum kelinci dan satu makhluk aneh yang kemudian hanya mengambil kostum kelinci Dennis lalu meninggalkannya pergi. Sementara Otis dan keluarganya membakar mayat Mary di tumpukan kayu bakar untuk keperluan ritual. Di waktu yang sama di ruang bawah tanah, Dennis menemukan jalan yang tertuju pada sebuah terowongan yang dipenuhi dengan jasad yang dipotong-potong. Kemudian dia sangat ketakutan ketika bertemu dengan Dr. Satan dan sejumlah pasien mentalnya, beserta Jerry yang tengah dibedah oleh Dr. Satan di meja operasinya. Jerry tewas saat Dennis berteriak. Lalu kemudian Dr. Satan memerintahkan asistennya untuk menangkap Dennis. Dia sesosok makhluk menyeramkan yang kemungkinan telah berhasil bermutasi dari beberapa eksperimennya, yang ternyata dia adalah Earl, mantan suami Mother Firefly. Earl tidak membiarkan Dennis melarikan diri, tetapi Dennis berhasil mengecohnya, sehingga membuat Earl tertimpa puing-puing yang jatuh dari terowongan yang runtuh. Kejadian itu juga membuat Dennis pingsan seketika. Keesokan paginya dia tersadar, kemudian Dennis berhasil melarikan diri dengan merangkak ke atas permukaan jalan. Terlihat kondisinya cukup memprihatinkan, namun meskipun begitu, dia bersyukur bisa lolos dari sarang psikopat berbahaya. Dennis berjalan ke jalan utama, di mana dia bertemu Kapten Spaulding yang memberinya tumpangan di mobilnya. Dia pingsan karena kelelahan, dan tiba-tiba Otis muncul di kursi belakang dengan pisau. Dennis kemudian bangun dan mendapati dirinya diikat ke meja operasi, dikelilingin oleh Dr. Satan dan Earl yang selamat dari gua tersebut. Dennis berteriak histeris. Film pun selesai. Ending yang cukup menyebalkan. Ternyata keluarga Firefly menganut ritual yang dimana selama ini perbuatan kejamnya itu merupakan salah satu syaratnya. Dan juga keluarga ini sangat mengerikan karena mereka memiliki Dr. Satan beserta hasil eksperimennya itu benar-benar nyata adanya. Untuk jawaban dari ending yang begitu menyebalkan ini, sang sutradara telah membuat 2 sequel dari film ini yang berjudul The Devil's Reject 2005 dan Three from Hell 2019. Mungkin nanti jika ada kesempatan, Mimin mau buatin lagi kedua sequelnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!